menyenangkan hatimu. Kita berdoa. Inilah yang Tuhan menjadi isi hati kami pada pagi hari ini, bahwa kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan. Sebab itu hari ini biarlah kiranya Engkau memperlengkapi kami lagi dengan firman-Mu, sehingga lewat firman-Mu ini yang ditaburkan hari lepas hari terus menambah kerinduan kami untuk terus hidup mempermuliakan Tuhan. Semakin hari hidup kami boleh semakin disempurnakan oleh Tuhan, sehingga melalui hidup kami sungguh Engkau semakin terus Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Shalom. Di nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan atas kasih-Nya, juga buat Bapak Gembala yang hari ini sudah bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat. Puji nama Tuhan yang mulia. Ya, luar biasa kalau kita mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita bisa buka mata dan menyaksikan keindahan di sekeliling kita, ini adalah satu mukjizat yang luar biasa. Amin. Amin. Tadi indah sekali ya, pujian ini mengatakan bahwa tidak ada lain dari yang mau kita lakukan di dalam muka bumi ini selain memuliakan nama Tuhan. Betul. Itu kan tadi barusan lagu pujian yang kita naikkan, betul ya? Satu tujuan dari hati kita adalah ingin mempermuliakan nama kita. Tapi masalahnya Bapak Ibu, hati kita ingin, tapi kadangkala hati dan perbuatan kita jauh berbeda. Ya, kemarin itu kita semuanya masih terus mengikuti berita tentang penembakan brigadir ya Yosua. Dan sampai sekarang semua orang penasaran. Kalau saya jalan dengar lalu berita ya, orang sedang duduk dengar berita tentang hal ini. Orang penasaran sampai kapan ini tuntas, gitu ya. Masalah kecil tapi kayaknya besar sekali. Ya, turun tangan semua para petinggi-petinggi, gitu ya, orang-orang penting, lembaga-lembaga penting. Nah, di sela-sela itu ada seseorang yang menanyakan kepada saya, "Pendeta, ini sampai ini Kristen apa Islam?" Saya katakan, kalau lihat dari marganya, ini kayaknya orang-orang Sulawesi. Ya, kalau orang Sulawesi itu biasanya identik dengan Kristen. Jadi menurut saya belum pernah tanya dan juga nggak pernah cari tahu tentang agamanya gitu ya. Tapi dalam peristiwa ini ternyata ada orang juga yang peduli dengan itu gitu ya, mempertanyakan agama si Sambo ini, agamanya apa? Nah, kalau menurut saya sih ya, karena dia dari daerah sana, dia Kristen. Rupanya kemarin saya pertemuan acara Manado, jadi ada polisi, saya tanya, itu Kristen, itulah ngerinya kita ini, ya. Termasuk juga Baradae ya, itu namanya Eliezer. Dari nama Eliezer aja kita udah tahu itu namanya Alkitab, ya kan? Pasti Kristen. Jadi memang dia bilang Baradae, juga Sambo ya, Irjen Sambo juga, terus ya sekarang Kapolri kita itu Kristen. Nah, korban ini juga Kristen. Kita sesama Kristen ini kok saling menggigit ya, Bu, katanya. Ya saya bilang begini, ya agamanya Kristen, ya KTP-nya memang betul disebut Kristen, tapi kita nggak
nggak tahu betul nggak dia Kristen, ya kan? Betul nggak dia Kristen? Ya KTP iya, tapi secara rohani, secara roh, gitu ya. Apakah betul dia orang Kristen? Saya nggak tahu. Nah, bagaimana kita tahu ya orang itu betul-betul Kristen? Sebenarnya apa sih Kristen itu? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kalau namanya pengikut Yesus, pengikut Kristus, tentu kita mengikuti jalannya, mengikuti caranya, mengikuti teladannya Kristus. Kan begitu. Nah, sekarang ini anak saya suka dengan yang namanya Korea-Koreaan, artis Korea, dan dia katanya mau tinggal di Korea. Ya kan? Cita-citanya itu. Jadi saya suruh dia belajar bahasa Inggris, tapi yang dia minta bahasa Korea. Beli buku bahasa Korea, mah nggak usah dikhususkan. Ya, jadi setiap hari dia belajar bahasa Korea. Nah, jadi apapun yang identik dengan Korea, dia ikutin, ya kan? Nah, jadi begitu juga seharusnya orang Kristen, ya kan? Kalau kita mengatakan cinta, tadi aku mengasihi Engkau Yesus. Ya kita nyanyi, orang Kristen pintar kali nyanyi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betul nggak? Ya lagu itu yang kita keluarkan dari mulut kita senada, selaras dengan apa yang kita praktekkan, tunjukkan dalam hidup sehari-hari. Aku mengasihi Engkau Yesus. Artinya kita mencintai Yesus, kita suka Yesus, ya kita ini followernya Yesus. Kita ngefans banget sama Yesus. Tentunya apa yang ada di dalam Yesus, apa yang dimiliki Yesus, itulah yang akan kita tiru dan kita ikutin. Tapi inilah yang menjadi masalah Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau kita baca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 20 saja ya. Usah banyak-banyak. Matius 7 ayat 20. Dan ini yang menjadi tema saya juga di dalam perenungan pada pagi hari ini. Matius 7 ayatnya yang ke-20. Di sana judulnya hal pengajaran yang sesat. Nah, saya bacakan ayatnya yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi ini juga yang menjadi tema yang saya bagikan kepada kita. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Terkait dengan apa tadi yang ditanyakan oleh salah satu bapak kepada saya, Bu, itu Kristen apa enggak? Nah, saya jelaskan menurut pemikiran saya. Dari marganya, kalau lihat dari marganya dia Kristen, tapi kalau lihat dari perilakunya dia bukan Kristen. Siapa yang bisa berani dia Kristen? Adakah Tuhan Yesus pernah menunjukkan dia membunuh orang? Dikatakan hari ini bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita dikenal oleh orang lain. Ya, identitas kita ini diketahui oleh orang lain bukan dari apa yang kita cakapkan, apa yang kita pakai, tapi dari apa yang kita perbuat. Bapak Ibu kalau lihat dari konteks ini itu tentang pengajaran yang sesat, tentang adanya guru-guru palsu, orang-orang palsu. Ternyata kepalsuan itu bukan saja ada pada saat ini. Kepalsuan itu ternyata sudah ada pada waktu-waktu yang lalu di zaman Tuhan Yesus pun. Ini sudah ada. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyoroti. Dia mengajarkan umat pada saat itu supaya mereka berhati-hati. Di sekeliling kita ini ada banyak orang yang palsu, nabi-nabi palsu, pengajar yang palsu. Bagaimana cara kita untuk melihat, mendeteksi apakah dia sungguh orang
tidak. Kita nggak bisa lagi melihat orang dari KTP, melihat orang itu Kristen dari salib yang dia pakai. Sebab hari-hari ini kita bisa melihat juga bukan hanya orang Kristen yang pakai salib, orang Islam pun pakai salib. Ada artis, ya, dulu lagi viral itu tentang Luna Maya. Dibilang tuh Luna Maya sekarang udah jadi murtad, dia udah Kristen. Kenapa? Karena Luna Maya pakai tanda salib di sini. Apalagi waktu itu disinyalir dia pacaran sama orang Kristen. Lalu mulai orang-orang netizen yang kan ngomong dia itu udah murtad karena pakai salib. Padahal enggak. Sekarang dia malah pakai jilbab. Udah sering-sering juga dia pakai jilbab sekarang. Ya kan? Suaminya Islam katanya. Nah, jadi kita nggak bisa lagi lihat orang ya dari identitas KTP atau mungkin barang-barang yang dia pakai di badannya. Yang Kristen ada yang pakai tulisan Arab. Orang Kristen ada pakai baju tulisannya Arab. Nah, terus gimana? Lalu kita bilang, oh itu Islam. Padahal enggak, belum tentu. Pak kan punya baju, ya, baju yang berlafalkan huruf Arab. Tapi yang di belakang itu sebenarnya tulisan atau huruf Arab, tapi isinya doa Bapak. Jadi kita nggak bisa lagi lihat, oh orang itu pergi ke gereja. Mungkin bisa lah ya, itu bisa kita identikan sebagai orang Kristen karena dia pergi ke rumah ibadah Kristen, ya, ke gereja. Tapi kekristenan tidak identik dengan gereja. Kekristenan yang sejati itu adalah ketika kita terlihat sama dengan apa atau siapa yang kita ikuti. Seperti anak saya bilang, dia hampir sama seperti artis Korea, ya, walaupun palsu, ya. Dia ikut-ikutin, ya, tarinya Blackpink itu suka sekali dia. Di rumah joget-joget, kalau udah dengar lagu atau lihat tayangan Blackpink, wah dia joget-joget, hampir sama tapi tidak sama. Dia bukan Blackpink, dia kan, dia Nadine. Blackpink itu nama grup, ya. Saya nggak tahu namanya, tapi anak-anak sekarang semua artis Korea pasti tahu. Ya, Kak Yunis siapa? Coba sebutkan dulu salah satu artis Korea. Lee Min Ho. Dia, mama ternyata juga tahu. Aku nggak tahu. Mama muda pasti tahu. Siapa lagi? Lee Min Ho. Terus siapa lagi? Nggak tahu. Jungkook. Nah, tadi siapa lagi? Ya, nah kita begitu hafal, ya, ngikutin terus apa kesukaannya, apa kita artis favorit kita. Nah, sekarang kan sedang berkiblat ke sana, ya kan, berkiblat ke Korea. Jadi apa yang disukai artisnya, ya, kemana dia pergi dia tahu, baju kesukaannya, warna kesukaannya, makanan kesukaannya, tahu. Ada loh yang sampai ngefansnya begitu, yang diulik sedemikian rupa gitu ya, apa tentang artis yang dia suka. Nah, tapi Bapak Ibu jarang sekali anak Tuhan mau cari tahu gitu ya, mau cari tahu dengan detail apa yang Tuhannya sukai. Paling ya hanya tahu kulit-kulitnya aja, udah cukup lah itu. Ngapain juga serius-serius banget gitu untuk cari tahu tentang Yesus. Ini bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya follower, ya. Pengikut Kristus artinya dia mengikuti segala, ya, tingkah laku, segala seluk-beluknya Tuhan Yesus. Apa yang disenangi, apa yang disukai, itulah yang menjadi
walaupun tidak persis banget, ya, kita tidak akan pernah bisa persis sama seperti Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan kita dan kita adalah ciptaannya, tidak akan sama. Tapi dalam perbuatan, dalam perilaku, kita itu hampir mirip, mendekati Tuhan. Walaupun kita nggak sempurna, tapi apa yang menjadi karakter Tuhan itu ada pada kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera ada nggak itu di dalam diri kita? Kalau ada kasih dalam diri kita, dengan cara itulah kita dikenal sebagai orang yang mengikuti Kristus. Tapi kita melihat hari-hari ini orang Kristen kalah dengan orang-orang yang bukan Kristen. Bahkan mereka jauh lebih hebat menunjukkan kasih. Dari buahnya lah kamu akan mengenal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, habis ya, yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bagaimana kita dapat menunjukkan sebagai orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya ngomong saja saya orang Kristen. Bukan hanya labelnya saja kita orang Kristen. Kan orang kalau ketemu sama kita kan dia ditanya nggak langsung ketemu sama opung ini. Opung baru apa? Baru juta. Kenalan langsung ditanya apa agamamu? Kan enggak ya? Ya ada orang datang terus kenalan jabatan tangan sama kita langsung ditanya apa agamamu? Enggak kan? Kalaupun ada mungkin sekian juta orang. Orang kenalan sama kita yang ditanya pertama nama. Iya kan? Nama siapa itu? Apa marganya sampai situ saja, tak sampai ke agama. Karena itu sesuatu yang sensitif, itu sesuatu yang pribadi. Kecuali kalau kita sudah kenal lama, baru ya. Tapi kalau sudah kenal lama pun, biasanya kita sudah tahu sendiri ya. Dari apa? Dari kegiatan kita, dari sikap kita. Bapak Ibu, ada satu orang dulu saya pikir gitu ya, dia Islam, tapi ternyata dia Kristen. Karena apa? Dari cara dia berpakaian, dia suka pakaikan penutup kepala. Lalu di rumahnya nggak ada salib. Lalu teman-teman pergaulannya itu Islam. Kalau ngomong nggak pernah dengar haleluya. Dan saya nggak pernah tahu kalau dia pernah ke gereja. Itu sebabnya saya pikir dia Islam. Rupanya setelah, saya juga kan nggak nanya-nanya gitu, yang penting kita bersahabat gitu kan. Rupanya lama-lama saya tahu dia Kristen. Saya bingung begini, kamu Kristen tapi saya nggak pernah lihat kamu ke gereja. Kamu Kristen tapi hari-harinya berteman dengan Islam. Saya mulai ngejudge dia gitu ya kan. Tapi orangnya baik. Orangnya baik. Lalu dia bilang begini, apakah saya harus tunjukkan KTP saya baru saya sungguh-sungguh orang Kristen? Apakah saya harus bergaul dengan orang Kristen baru saya sungguh-sungguh Kristen? Apakah saya datang ke gereja terus baru saya orang Kristen? Lalu disampaikan kepada saya, kamu tahu
sekian waktu kita berteman, kenapa saya nggak mau kasih tahu? Tapi karena kamu mempertanyakan itu, dan kamu sudah tahu, ya kamu juga hamba Tuhan, maka saya kasih tahu sama kamu. Saya adalah seorang hamba Tuhan juga. Saya pikir, hamba Tuhan? Ya, saya sengaja tidak tunjukkan identitas saya, sebab wilayah pelayanan saya adalah orang-orang Muslim. Itu sebabnya saya nggak mau tunjukkan itu supaya saya dapat diterima. Dan di sana saya menjadi garam dan terang. Saya nggak bicara agama di sana. Saya nggak membicarakan tentang Yesus, tapi saya membicarakan tentang Isa Al-Masih. Supaya apa? Supaya mereka bisa terima Yesus. Walaupun dalam bahasa, karena lebih familiar Isa Al-Masih. Itulah cara saya. Nah, ini kasus tertentu ya, kasus tertentu. Dan kita nggak bisa pakai itu untuk semua orang. Dia punya misi tertentu untuk seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ya, perlu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, untuk menunjukkan kepada dunia. Untuk menunjukkan kepada dunia, Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan sekadar untuk memenuhi dunia ini, memadat-padatkan dunia ini, enggak. Tapi kalau Tuhan ciptakan kita datang ke dunia ini, hadir ke dunia ini, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Melalui siapa itu semua? Melalui kita. Amin. Melalui Bapak, Ibu, dan saya. Kita harus, ya, menjadi terang dan garam. Kita nggak usah ngomong saya Kristen, tapi dari perilaku kita ini sudah dikenal kita sebagai orang Kristen. Kalau saya di Jawa dulu, kami suka naik mobil ya, pulang dari pelayanan dari Surabaya, dari manapun, nanti ada kami turun itu di sebuah terminal, ya kan? Nah, dari terminal itu orang sudah mulai membaca. Waktu saya mau naik mobil gitu ya, naik mobil, Mbak dari seminari ya? Kok tahu ya? Iya Pak, gitu ya. Dalam hati saya, terus saya turun lagi ke, saya lupa di kota ya, kota alun-alun. Nah, dari alun-alun ini nanti kami bisa naik beca atau naik angkot lagi, 2 kali naik angkot gitu ya, dari terminal ke kota, dari kota baru sampai ke kampus. Nah, waktu sampai di kota mau naik beca, lalu mau kemana? Mbak, mau ke seminari ya? Saya belum jawab, dia sudah langsung nyangkut. Dia bertanya, dia menjawab sendiri. Mau ke seminari ya? Katanya. Iya Pak, kok tahu? Iya. Dari mana Bapak tahu? Ya dari cara berpakaiannya Bu. Biasanya anak-anak seminari itu begini, pakai rok, pakai kemeja, pakai sepatu rapi sekali. Nah, mereka lihat kita, ya, orang seminari, maksudnya orang-orang yang sedang dibentuk di sekolah teologi. Nah, mereka melihat dari mana? Dari cara berpakaian, dari halusnya tutur kata yang kita ucapkan, keluarkan dari mulut, sehingga mereka melihat. Jadi dari pakaian Bapak bisa melihat bahwa kami ini adalah seorang seminari. Iya, selain itu Mbak, orang-orang seminari itu sopan-sopan. Jadi itu yang membuat kami yakin bahwa ibu Mbaknya orang seminari. Cara Mbak memanggil kami, cara menjawab pertanyaan kami, itu menunjukkan bahwa Mbaknya adalah orang seminari, selain dari pakaian. Nah, Bapak Ibu, indah sekali ya kalau kita dikenal langsung. Dari tampak luarnya orang sudah lihat, yang aura Kristus, aura surga itu udah langsung terasa. Ini orang surga, ini orang Kristen, amin. Ya, kalau ketemu sama Ibu Simanjuntak, waduh, aura surga itu langsung hadir. Pasti ini orang surga ini dalam
sekarang bagaimana pertanyaannya? Supaya kita semuanya bisa menampilkan Kristus dalam hidup kita, sehingga orang kenal kita sebagai orang yang mengikuti Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sehingga banyak jiwa itu datang kepada kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menunjukkan buah-buah pertobatan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan buah pertobatan supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa datang kepada kita. Tentu kita semuanya rindu ya, bahwa ruangan ini akan penuh, bertambah jiwa-jiwa. Dengan bertambahnya jiwa-jiwa, sesulit apapun ya kebutuhan di gereja ini, tentu akan gampang untuk kita penuhi. Tadi waktu saya datang ke sini, saya kaget ya dengan bunga yang ada yang indah di depan ini. Saya tanya sama Lumis itu bunga cantik sekali, ini dari mana? Oh, ini dari yang menikah itu, yang menikah di sini itu waktu itu. Oh ya, bagus, puji Tuhan. Ya kan, bertambah jemaat, ya bertambah juga orang-orang yang akan berpikir bagaimana cara untuk bisa ya merawat, mempercantik, memperindah atau mengembangkan gereja ini. Kalau kita hanya 1, 2 orang, 3 orang, tentu berat sekali kita pikul ya beban ini ya. Tapi kalau sudah ada banyak orang, beban itu tambah ringan. Nah, sebab itu Bapak Ibu mari, bukan karena gedungnya Bapak Ibu ya. Jiwa-jiwa bertambah itu bukan karena gedungnya, tapi karena orang-orang yang ada di dalamnya itu penuh semangat, itu memiliki karakter yang mulia, karakter yang baik, yang diteladani, jadi inspirasi, membuat orang lain tertarik, membuat orang lain penasaran. Aku kepengenlah ikut ke gerejamu. Nah, tapi kalau kita punya akhlak, kita punya karakter yang gak baik, gak ada pertobatan, ya orang juga malas. Ngapain juga aku ikut kau, kau aja gak beres. Makin gak beres nanti aku ikut kau, kan gitu. Gak jiwa. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, mari kita tunjukkan buah pertobatan. Nah, pertobatan itu dalam bahasa Yunani itu diambil dari kata metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pola pikir. Nah, orang yang bertobat itu, ya, seseorang yang bertobat itu yang pertama kali biasanya disentuh mananya? Hatinya atau ininya, pikirannya? Pikirannya Bapak Ibu. Saya punya adik, saya kasih contoh-contoh aja ya. Saya punya adik, dia seorang polisi. Sekarang ini ya, puji Tuhan, kondisi fisik sudah mulai sehat. Tapi kemarin sudah di ambang batas dan dokter sudah katakan usia tinggal 2 tahun lagi dan kami sudah menangis. Tapi mengapa dia ada pada kondisi seperti itu? Karena adik kami ini, waktu dia muda, bandelnya, boleh dikatakan seperti itu. Bandelnya bukan yang bunuh orang atau apa, tapi kalau merokok itu luar biasa. Kalau satu hari 24 jam, berapa jam dia buka mata? Sebanyak jam itulah terus dia merokok. Gak berhenti, seperti kereta api asapnya ngebul terus. Dia merokok terus. Satu hari saya gak tahu berapa bungkus yang dihabiskan. Selain itu dia suka main game online. Game online ini kalau hanya nge-game masih enak ya, tapi ditambah dengan judi online. Jadi dia tidur nanti jam 4 pagi, jam 5 pagi. Pagi sampai siang kerja. Siang nanti sampai malam dia kerja. Kerja ngapain? Main judi
tanggung jawabku masih besar. Ketika dia berkata, anakku masih kecil, tanggung jawabku masih besar. Itu di mana itu biasanya bekerja? Di otak. Bukan di sini kan, di perasaan, tapi di otakmu. Nah, karena dia dinyatakan akan meninggal 2 tahun lagi, akhirnya dia mulai berpikir. Akhirnya dia mulai disadarkan. Saya juga ngomong, saya bilang jangan sampai pengalaman hidup kita itu nanti dialami oleh anak-anak. Persis banget ya aku bilang. Anakmu 3, 2 perempuan, 1 laki-laki, dan yang laki-laki posisinya di tengah. Persis sekali kayak kita bertiga. Jangan sampai nanti anak-anakmu ini pengalamannya sama dengan pengalaman. Kalau mengenai umur, manusia nggak bisa tentukan, hanya bisa menduga-duga. Tapi itu ada di tangan Tuhan. Orang mati ketabrak, saya bilang. Udah tinggal dikit lagi nih, lehernya udah mau putus ini. Tapi bisa bertahan hidup. Sampai sekarang bisa hidup. Banyak cerita seperti itu. Kamu masih karena masalah sirosis. Jangan takut. Tuhan yang punya hidup. Sekarang kamu mau bertobat, mau ubah hidup atau tidak? Saya bilang begitu sama dia. Akhirnya sampai sekarang puji Tuhan dia tidak merokok lagi. Dia sudah mulai rajin di gereja, beribadah, ya. Padahal dulu malas sekali ke gereja. Dia sudah tahu, jadi saya sudah sekarang kita memberi ucapan syukur. Kalau ucapan syukur ke gereja di mana saya sekarang ini ada, kita bertugas di Pulau Simelu. Keluarganya ada di Banda Aceh. Jadi kalau misalnya 2 bulan sekali dia pulang ke Banda Aceh. Nah nanti selebihnya dia di Simelu bertugas. Jadi kalau perpuluhan aku kasih ke HKBP karena memang itulah gerejaku. Kalau ucapan syukurku aku kasih di gereja di Simelu. Oh puji Tuhan. Dimanapun kalau hatimu memang tergerak oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, lakukan. Saya bersyukur. Jadi Bapak Ibu ini, ya, pertobatan itu adalah dimulai dari pola pikirnya. Pola pikir inilah yang membuat orang lain akhirnya, ya, bertindak sebagaimana yang seharusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya untuk mengatasi hal tersebut, nah kita perlu Bapak Ibu dekat dengan yang namanya firman Tuhan. Bagaimana cara mengubah pola pikir ini? Bagaimana supaya kita masuk kepada titik pertobatan? Karena tadi pertobatan itu adalah perubahan pola pikir. Nah, pola pikir orang itu nggak bisa diubahkan kalau Tuhan nggak bekerja di dalam pikirannya, di area pikirannya. Firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu adalah hal yang mendasar dalam hidup seseorang. Ini budi pekerti, ini harus diubahkan. Bagaimana cara mengubahkan ini? Supaya nggak tumpul, dinasehati, dikasih tahu, ya, bisa terima. Ada banyak orang duduk di kursi gereja mendengarkan khotbah, tapi otaknya tumpul, tapi pikirannya kosong, ngambang. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertobat? Nah, ini tadi kita minta dari Tuhan, supaya Tuhan melakukan perubahan budi pekerti, ya, pola pikir yang diubahkan. Nah, bagaimana pola pikir ini dapat berubah? Jalan satu-satunya hanya lewat firman.
Firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Firman Tuhan ini itu akan menambah pengetahuan, pemahaman kita. Dan bukan hanya berhenti di situ, tapi juga dikatakan memperbaiki kelakuan. Firman Tuhanlah yang membuat kita bisa berubah, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngomong dari A sampai Z, mulai dari pagi sampai sore, nasihati anak kita, gak akan ada kuasanya, Bapak Ibu. Tapi ketika kita membawa mereka di dalam firman Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan, hanya satu firman Tuhan dibanding doa, saya percaya Bapak Ibu ada kuasa yang dahsyat di sana. Amin. Supaya kita dapat berubah, maka kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti yang kita nyanyikan tadi. Firman-Mu siang dan malam. Ya, saya mau tanya dulu, siapa di antara kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Pagi bangun tidur renungan, baca firman Tuhan. Siang renungkan firman Tuhan, malam renungkan firman Tuhan. Sebanyak kita makan 3 kali sehari, sebanyak itu juga kita merenungkan firman Tuhan. Siapa di sini? Hah? Siapa di sini yang baca firman Tuhan pada hari Minggu saja? Angkat tangan. Nggak ada. Nggak baca firman tadi, baca firman kan? Siapa yang baca firman Tuhan hari Minggu saja? Nggak ada. Siapa yang baca firman Tuhan ya 1 minggu 5 kali? Angkat tangannya. Nggak juga. Nggak sama sekali berarti. Tadi kita ngapain? Baca firman kan? Baca firmannya berarti saya simpulkan 1 minggu. Pada saat di gereja itu pun kata pendeta suruh. Kalau kami buka Alkitab, baca Alkitab nggak? Kita nggak buka Alkitab. Alkitabnya dibiarkan aja nganggur. Alkitabnya dibiarkan aja tidur. Nanti pada hari Minggu baru dibawa. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Ibu Simanjunta baca Alkitab? Ibu berapa? Hah? Junta juga? Iya. Hah? Adik kakak ya. Baca firman Tuhan juga setiap hari, nah? Ya. Kalau ibu muda ini gimana? Enggak. Kakak Yunis? Enggak sering. Berapa kali setiap satu minggu? Hah? Dulu enggak? Maksudnya sering gitu? Dulu sering enggak baca gitu? Enggak baca juga. Enggak baca juga, waduh. Bahaya ini ya. Saya kalau di rumah itu kami setiap hari mau terlambat saya nggak peduli, aku udah terlambat cepat dikit. Nah dia suka bilang begitu. Makanya kalau kau tahu kau terlambat sekolah, bangunmu jam 5 pagi nak, supaya kita bisa mulai di jam 5. Nah dulu kami jam 5 dia bisa, sekarang ini setengah 6. Apalagi belum lagi bahasannya lama, panjang dan lebar. Saya suruh itu. Nah dia kalau dia masih kecil kelas 5 SD, saya sudah suruh dia dan ajari dia untuk bisa memahami firman Tuhan. Jadi dia selain membaca, tapi juga membahasnya. Apa menurutmu
tanggal 2 mulai lagi kami di stop pagi, baca Alkitab lagi, udah terbiasa. Nah, tapi hari-hari ini kami nggak kayak gitu lagi. Kami mulai pakai buku renungan dan merenungkan supaya lebih luas lagi pemahaman dan pengertian yang kami dapatkan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa maju di dalam Tuhan? Bagaimana bisa Tuhan memberkati kita kalau kita saja nggak cinta dengan ini? Bapak Ibu, saya sedang ajar katekisasi. Saya sampaikan kepada anak katekisasi saya bilang begini, kalian harus cinta dengan Alkitab. Lihat orang Islam, mereka tiap hari ada les ngaji. Kita nggak perlu les Alkitab, tapi perlu hanya membaca. Mereka cium ini Alkitab mereka. Selesai mereka baca, mereka cium, dan mereka tempatkan di tempat yang paling baik di dalam rumah mereka. Ada itu tempat Al-Quran mereka. Kenapa saya bilang kalian harus cintai firman Tuhan ini? Satu, karena ini firman Tuhan. Disinilah semuanya isi hati Tuhan, kesukaan Tuhan dituliskan. Katanya aku cinta Tuhan, tapi kita nggak mau cinta firman-Nya. Yang kedua, kalian tahu nggak? Saya bilang, bagaimana Alkitab ini dituliskan? Berapa banyak tahun yang dihabiskan sehingga Alkitab seperti ini bisa tercipta? Saya nggak kasihkan materi langsung dari saya sendiri, tapi saya suruh mereka cari. Cari di Google. Wow, 2 minggu mereka mengulik informasi tentang keberadaan Alkitab. Kapan terjadinya? Berapa banyak tahun yang dibutuhkan untuk akhirnya ya Alkitab dalam bentuk perjanjian lama dan perjanjian baru ini ada. Berapa banyak orang yang telah terlibat untuk supaya Alkitab ini bisa tercipta. Bukan seperti orang Islam yang dikatakan turun langsung dari atas langit sana, dari surga. Enggak. Alkitab ini enggak langsung dari surga sana. Dan prosesnya panjang. Tuhan mesti turun dulu ke dalam dunia ini. Dan Dia mengilhamkan kepada orang-orang tertentu untuk menuliskan isi hati. Dan melalui proses waktu yang begitu panjang. Jadi ini sudah dituliskan susah payah, dikumpulkan susah payah. Jangan kalian buang Alkitab ini. Bagaimana cara menghargainya? Baca. Baca firman Tuhan. Jangan jadikan Alkitab ini hanya sebagai buku sambilan, buku sampingan, buku pelengkap. Enggak. Tapi Alkitab inilah buku utama kita. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, inilah makanan kita. Ini makanan kita. Nanti pulang dari sini, mulai ya buat jadwalnya. Hari Senin aku mau baca firman Tuhan. Berapa menit Bapak Ibu, nggak usah paksa 5 pasal. Kalau nggak bisa, mulailah dari 5 ayat atau 1 perikop. Ngerti nggak ngerti, baca. Bapak, tahu nggak Ahok itu kenapa dia bisa pintar luar biasa? Walaupun dia ada kelemahan, anaknya laki-laki ya, sampai bilang Bapak aku begini banget. Dia nggak lihat lagi kekurangan itu, karena terlalu sempurnanya mungkin menurut anaknya yang pertama itu Sherry, bapaknya. Tahu, Ahok itu kalau baca firman Tuhan itu, Bapak Ibu dikatakan di depan pendeta-pendeta, bahkan pendeta-pendeta berkali, 1 tahun dia bisa hatam sampai 10 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sebabnya dia penuh hikmat. Itu sebabnya dia jadi orang besar. Itu sebabnya dia diberkati Allah. Tapi teman-teman begitu, permulaan segala sesuatu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu diperoleh dari mana? Dari firman.
jadikan ya firman Tuhan ini sebagai prioritas kita setiap hari. Aku gak akan bergerak sebelum aku baca firman Tuhan. Aku gak akan masak dulu sebelum aku baca firman Tuhan. Aku gak kemana-mana dulu sebelum aku baca firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Yohanes 15. Kita harus melekat dengan firman-Nya. Kita harus menyatu dengan firman supaya kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Seperti Pak Ahok. Kenapa jadi berkati? Itu dia dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Dia baca firman Tuhan. Makanya dia bilang saya udah ratusan kali baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya anaknya saya lihat YouTube-nya itu ya. Dia bilang begini, saya tuh sampai bosan loh katanya sama Melanie ya, sedang dalam acara kontennya Melanie Ricardo. Dia bilang tiap hari papa itu selalu kasih firman. Karena apa? Karena dia mau juga ajari anaknya untuk cinta firman. Kami tuh diajari untuk ibadah, dahulukan Tuhan. Ini yang orang tuanya udah kayak gitu aja dengan firman Tuhan ya. Serius menetapkan setiap hari berapa pasal untuk dibaca. Anak bisa ini juga, anak bisa berbeda dari orang tuanya. Apalagi kita, kalau kita membiasakan itu, gak enak maka anak-anak kita jadi seperti apa. Makanya saya di rumah kami, kalau saya berbohong tuh di sana ada anak saya. Gak bisa nggak baca firman Tuhan. Setiap hari harus baca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, hadir. Seperti firman Tuhan. Dari mana kita dapat hidup? Yaitu dari keluarga. Nah, waktu itu bagaimana bisa hidup? Yaitu dari pertobatan. Nah, pertobatan itu bagaimana bisa terjadi? Yaitu lewat firman Tuhan. Mari kita terus gemar dengan membaca firman Tuhan. Budayakan tiap hari baca firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan saya nggak bisa melangkah hari ini. Tanpa firman Tuhan saya nggak bisa tenang hari ini menjalani hari. Setiap waktu mari terus berdoa. Cintai Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak pagi hari mulailah dengan baca firman Tuhan. Mulailah dengan doa. Mulailah dan bersekutu dengan Tuhan. Maka percayalah, kasih Tuhan akan terus melindungi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk kami Tuhan mencintai firman Tuhan. Karena kami tahu inilah modal dasar kami. Inilah modal awal kami untuk kami dapat Tuhan melakukan berbagai aktivitas. Kami Tuhan tahu bahwa kami tidak dapat Tuhan hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kalau firman Tuhan tidak mengisi hati kami, kalau firman Tuhan tidak mengisi pikiran kami, sehingga itu mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati, pikiran kami semuanya, sehingga firman ini dapat mengubahkan. Terpujilah nama Tuhan.